nama saya Sabka Sama, selaku menjadi relawan moderator online dari KBM, KBM, Forum KBM Aceh pada kegiatan kali ini. Kita udah jam segini, kita mulai aja ya kali ya. Kita sudah hadir narasumber untuk kegiatan kali ini, yaitu Kak Garma Yelisa Putra. Halo Kak, Halo Kak Sabta, ya gimana Kak? Hari ini baik Kak, Alhamdulillah baik. Coba Kak puasanya Sabta lancar gimana? ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya Kak. Topik kita hari ini itu mengenai literasi ya Kak. Iya, kelas literasi kreatif. Ah, kalau aku jadi kan sempat lihat-lihat kakak itu grafiknya itu kakak jadi apa YouTuber juga juga guru biologi ya Kak dari dan juga fasilitator dari KBM Rumah Belajar ya Ya, Kak. benar sekali Kak Sabta. Kalau boleh tahu kesehariannya kayak gimana tuh Kak? Kesehariannya memang untuk profesi utamanya saya guru Kak Sabta di SMK, di Riau terutama. Tapi di samping itu juga menjalankan komunitas literasi di beberapa forum literasi kayak gitu. Jadi berbarengan lah kegiatan literasi, guru ngajar setiap hari. Nah, putar-putar di sana aja. Wow, keren sekali. Oke, kita mulai aja ya. Topik kali ini kan kita mau membahas merancang kelas literasi kreatif atau bisa juga disebut dengan klik. Eh, kita kan seperti yang kita ketahui kan jika eh, eh, untuk IQ eh, rata-rata kita kan 70 sekian ya. Oleh karena itu kan kita kan harus meningkatkan literasi eh, apa anak-anak biar kita tuh biar apa tuh semakin suka nih membaca buku. Nah, kira-kira dari kakak tuh ada tips-tipsnya nggak Pak? Oke, Kak Sabta, untuk suka membaca ya, eh, terkait dengan kegiatan suka membaca, kalau misalnya saya boleh share, boleh ini share sedikit bagian Oh, suka oh, membacanya. boleh, boleh Boleh, banget, boleh banget. boleh sedikit ya, biar lebih eh, sejalan dan sesuai dengan yang kita topik kita bicarakan. Nah, ini erat kaitannya dengan yang Kak Sabta bilang juga, tapi topik besarnya memang adalah kelas literasi kreatif ini kakak-kakak pegiat literasi semuanya. Terkait dengan kelas literasi kreatif ini memang pada dasarnya adalah membangun kegiatan literasi yang menyenangkan di kegiatan-kegiatan kita di TBM, di bersama anak-anak kayak gitu. Nah, salah satu hal yang ingin saya share tentang kegiatan literasi menyenangkan juga, yang dimana di dalamnya tentunya ada penguatan 6 literasi dasar, yang seperti Kak Sabta bilang tadi, ada literasi baca tulis. Nah, gimana cara kita menguatkan literasi baca tulisnya itu? Salah satunya kami kenal dengan istilah PRA, Fun Reading Activity, di mana di sini kami mengelompokkannya menjadi dua kelompok gitu Kak Sabta. Nah, dua kelompok itu apa saja? Ada aktivitas literasi baca untuk anak-anak, ada aktivitas literasi baca untuk remaja kayak gitu. Ini untuk yang fun reading activity. Nah, karena memang fun reading activity ini kalau boleh cerita background-nya, dia merupakan salah satu komponen dari ketika kita ingin membangun kelas literasi kreatif atau klik tadi. Jadi ini membaca tadi salah satu komponennya, ada lagi beberapa komponen lainnya. Nah, untuk membaca yang menyenangkan tadi agar bisa disenangi juga, agak di mana kegiatan membaca itu harapannya bisa lebih variatif kayak gitu. Nah, variatifnya itu dibangun dengan beberapa kegiatan yang mungkin bisa divariasikan. Pertama, kalau untuk anak-anak itu ada membaca lantang, membaca berpasangan, membaca berkelompok, membaca memandiri, atau yang sekarang ditambah lagi dengan kegiatan mendongeng kayak gitu. Jadi anak-anak untuk kegiatan aktivitas anak-anak yang mayoritas dari umur TK, PAUD hingga SD ataupun SMP kelas 1 itu masih terkategori kalau misalnya masih di aktivitas anak-anak kita kategorikan di aktivitas anak-anak. Tapi kalau misalnya sudah masuk remaja yang mana agak sedikit punya pressure nih untuk meningkatkan aktivitas literasinya. Kadang kan remaja bilang aktivitas membaca itu membosankan. Membaca itu
tidak lagi kekinian katanya kan. Ada juga yang membaca itu sekarang sudah dialihfungsikan menggunakan gadget kayak gitu, digital. Nah, seperti yang Nama bilang di sini, aktivitas literasi membaca itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi untuk menciptakan ataupun membangun yang namanya kesenangan dalam membaca tadi, mungkin kita sebagai kakak-kakak pegiat literasi di TBM boleh dengan memvariasikan kegiatan literasi membaca yang menyenangkannya dengan yang remaja terutama dengan 4 kegiatan membaca juga. Namanya ada yang membaca cepat, membaca kritis, membaca analitis, dan membaca kreatif. Ada lagi yang biasa saya lakukan juga namanya membaca lantang khusus dengan storytelling. Jadi harapannya kalau yang awalnya membaca lantang itu cuma difokuskan kepada anak-anak, jadi harapannya dengan kita juga mencoba membaca lantang versi remaja, anak-anak yang remaja tadi juga mulai mencintai buku kayak gitu dengan uh, cara storytelling kayak gitu. Nah, itu mungkin salah beberapa cara agar kegiatan membaca menyenangkannya, membaca itu bisa disenangi oleh anak-anak. Kayak gitu sih Kak Sabta untuk beberapa cirinya kayak gitu. Wah, keren banget ya pembahasannya. Terus kira-kira ada nggak sih pantangan-pantangan atau tantangan dalam membaca itu biar bisa menyenangkan itu kayak gimana, Pak? Tantangannya ya, tentunya untuk Iya. tantangan membaca yang menyenangkan kita merujuk seperti yang Nama bilang tadi, harapannya eh, membaca itu tidak sekedar kegiatan membaca itu menjadi kegiatan membaca yang kalau boleh di-spill lagi di sini dan Mas sampaikan, ada 4 komponen kegiatan literasi. Untuk menguatkan salah satunya literasi membaca, 4 komponen itu adalah multiliterasi, bermakna, kreatif, dan menyenangkan. Jadi konsep klik tadi yang erat kaitannya salah satunya dengan literasi dasar, yaitu literasi baca. Jadi kita ramu tuh Kak, satu kelas ataupun kegiatan ininya harapannya tidak cuma literasi baca yang kita laksanakan dalam kelas tersebut. Ada literasi digital kah? Entah mungkin nanti kita gabung dengan literasi sains kah? Ada kita gabung dengan literasi numerasi kah? Kayak gitu. Dan harapannya kita juga memikirkan nih sebagai kakak-kakak pegiat literasi, bermakna tidak kegiatan kita? Sudah kreatif tidak? Menyenangkan tidak? Nah, 4 komponen ini menjadi syarat kita untuk merencanakan suatu kelas literasi kreatif dan menjadi tantangan juga ketika kita ingin menguatkan kegiatan literasi yang menyenangkan, terutama membaca tadi kayak gitu. Jadi ini tantangan yang mungkin bisa kita adopsi lah, kita menjadi pacuan lah. Dan juga beberapa standarnya juga Kak Septa, ini kondisi literasi kita pada hari ini. Ya mungkin bisa jadi kita ada di kondisi ini kayak gitu. Pertama, literasi kita cuma sebatas aktivitas membaca. Nah, ini yang seperti Kak Sabta bilang tadi, apakah literasi kita hari ini, kegiatan membaca menyenangkan kita hari ini cuma kegiatan membaca saja tanpa ada makna, tanpa ada tujuan kayak gitu. Harapannya kita sebagai kakak-kakak pegiat literasi yang merencanakan kegiatan di TBM, tentunya kita harapannya punya yang namanya tujuan, punya namanya konsep kegiatan kayak gitu. Dan apa yang dilakukan ketika kegiatan tersebut kayak gitu. Sehingga kegiatan itu lebih terukur, terarah kayak gitu. Dan harapannya juga tidak eventual kayak gitu. Misalnya ketika ada hari besar yang terkait dengan literasi, baru kita bondong-bondong tuh untuk mengadakan kegiatan literasi kayak gitu, kegiatan membaca kayak gitu. Sedangkan budaya baca itu kalau misalnya belum terbangun saja di kebiasaan anak SMP, SMA, dalam beberapa jurnal yang saya kutip juga, itu sudah terkategori tidak sudah lewat kayak gitu. Artinya apa? Membaca itu sudah harus dibiasakan sejak dini kayak gitu. Kalau misalnya terlambat, akhirnya ya itu tadi literasi Indonesia saat ini atau literasi di sekitar kita saat ini tergolong masih rendah kayak gitu seperti Kak Sabta bilang tadi. Dan harapannya literasi itu tantangannya juga monoton. Nah, monoton ini apakah kita sudah mensiasatinya agar kegiatan kita tidak terasa monoton, lebih kreatif, lebih inovatif kayak gitu. Kurang berpusat kepada anak. Nah, ini juga kadang kita
sebagai kakak-kakak pegiat literasi fokusnya, oh senang nih oleh kita sebagai kakak-kakak pegiat untuk melaksanakannya. Tapi kita tidak melihat nih anak-anak yang kita bersamai senang tidak dengan kegiatan kita. Jadi harapannya juga berpusat kepada anaknya. Misalnya anaknya di sini, di tempat saya lah, misalnya di Rupat, di daerah kepulauan. Nah, di sini karena daerah pulau, saya mengajak mencontohkan kegiatan literasi yang banyak di daerah darat, misalnya gunung, bukit, dan yang lain sebagainya, sehingga kurang relate dengan anak-anak. Nah, saya memaksakan itu, padahal anak-anak tidak mau yang seperti itu, tidak anak-anak tidak relate dengan hal itu. Anak-anak suka daerah pesisir, pantai, dan yang lain sebagainya di sini. Jadi lebih pusat kepada kebutuhan anak-anaknya gimana. Tentang lainnya, yakni kurang kontekstual. Kita ajak anak-anak berliterasi, membaca, tapi tidak konteks dengan kehidupan sehari-harinya. Anak-anak suka mancing sehari-harinya, tapi kita kasih bacaan yang mereka tidak erat dengan kaitannya memancing misalnya. Nah, itu sehingga tidak konteks nih dengan yang mereka inginkan. Sehingga membaca tadi tidak berdampak kepada dirinya kayak gitu. Selain itu, tujuannya kurang jelas. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi, tantangannya. Harapannya ketika anak-anak digiring untuk membaca, outputnya tadi, kita sebagai kakak-kakak pegiat literasi sudah siapkan nih tujuannya apa, kayak gitu. Sehingga jelas nih ke depannya mau ngapain. Tahapannya kurang jelas, seperti yang tadi Roma bilang, ada beberapa contoh variasi kegiatan literasi membaca yang bisa kita variasikan, sehingga ada nih jenjang-jenjangnya. Terakhir, dampaknya kurang terukur. Nah, ini jadi PR juga semalam Dharma pernah melaksanakan kegiatan webinar juga membahas tentang bagaimana cara kita mengukur kegiatan membaca yang menyenangkan sehingga membaca itu tidak stuck di satu buku yang seperti ini tapi berkembang anak tersebut. Nah, salah satunya dengan menggunakan jurnal baca, jurnal reading, read aloud kayak gitu. Nah, jadi diukur anak-anak yang sekarang baca bukunya tidak banyak bergambar, besok-besok kalau sudah terbiasa kita mau meningkatkan nih bacaannya, entah bukunya ditingkatkan levelnya, entah anak ini kita evaluasi dulu benar tidaknya di kondisi bacanya sehingga mereka lebih terukur ke depannya untuk mencintai minat mereka membaca kayak gitu. Nah, ini beberapa tantangan di kita kakak-kakak pegiat literasi dalam membudayakan literasi terutama dalam literasi baca. Oke, itu sih Kak Septa, agak kepanjangan. Iya Kak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wow, keren banget ya Kak. Terus gini Kak, kira-kira ada nggak sih waktu atau jam-jam yang tepat untuk mengajarkan anak-anak itu membaca biar efektif tuh kayak gimana? Oke, uh, kalau untuk waktu sebenarnya di sini tidak ada makrucutkan ke waktu, tapi pada dasarnya untuk kegiatan literasi baca memang kalau tanda kutipnya anak-anak ya, anak-anak biasanya itu dalam konteks pembiasaan. Jadi kegiatan membacanya dalam bentuk pembiasaan. Jadi waktunya kapan itu dikembalikan kepada kita. Kan ada tiga ranah tuh, ranah keluarga, ranah masyarakat, ranah sekolah. Jadi tiga ranah inilah yang mensupport kegiatan literasi baca untuk anak-anak kayak gitu. Aktivitasnya mungkin di keluarga kapan, aktivitas di rumah kapan, aktivitas di masyarakat apa kayak gitu. Jadi itu yang dikondisikan oleh si keluarga tadi ataupun kakak-kakak pegiat literasi tadi kalau misalnya menjadi motor penggeraknya, jadi waktunya disesuaikan dengan programnya. Tapi pada dasarnya untuk kegiatan literasi baca tadi, untuk remaja terutama yang pada konteksnya tidak lagi dibiasakan, tapi dipaksa. Nah, untuk remaja ini dipaksa nih kalau misalnya terlambat. Nah, kalau misalnya dipaksa, tentunya perlu yang namanya waktu-waktu baca. Misalnya sedikit meluangkan waktu untuk membaca di waktu-waktu senggang. Nah, biasanya sebelum tidur, setelah bangun, seperti kita mereview jurnal pagi-pagi itu, kita mau journaling nih, journaling terkait dengan kegiatan kita mau sehari ini ngapain. Nah, itu kan perlu juga riset, perlu juga baca, dan yang lain sebagainya. Itu juga perlu. Kadang yang menjadi tantangannya itu adalah meriset itu, mencari bacaan yang erat dengan kaitannya dengan kita, kayak gitu. Sehingga pada pelaksanaannya, yang remaja terutama itu terjebak di membaca saja, kita mengikuti trennya orang lain suka baca, kita suka baca. Padahal yang membaca tadi kita belum tahu, belum sadar butuhnya apa kayak gitu. Kebutuhan untuk diri kita apa. Nah, setelah kita tahu kebutuhan diri kita apa,
tentunya kita mulai menentukan waktu-waktunya. Kapan kita bisa meluangkan waktu? Pagi kah? Sebelum tidur kah? Di masa-masa senggang kah? Nah, itu untuk yang remaja ya, yang harus dipaksa. Kalau untuk anak-anak masih kategori dibiasakan kayak gitu. Itu sih Kak Sabta untuk yang waktu. Oke. Terus kira-kira menurut kakak gimana sih cara mengenal cara biar itu apa anak itu dipaksanya itu biar dia mau membaca tuh kayak gimana? Maksudnya dipaksa tapi dia nyaman Hmm, gitu. oke. Eh, Mungkin Dharma langsung ini ya, kalau untuk dipaksa biar menyenangkan, ini langsung ke konsep kliknya. Nah, di sini ketika ada ini inovasi dari komunitas Dharma pribadi, yakninya komunitas yang dulunya menaungi relawan literasi juga, yakninya Sekolah Literasi Indonesia Dompet Duafa Pendidikan di Bogor kayak gitu. Jadi pusatnya di Bogor, kami bersama-sama merancang sebuah aktivitas literasi yang menyenangkan, kami sebut dengan klik kayak gitu. Nah, klik ini pada dasarnya metode metode ataupun cara untuk literasi itu bisa lebih menyenangkan diterima oleh anak-anak. Nah, caranya itu dirunutkanlah dalam sebuah proses gitu. Yang kami kenal dengan sintaks literasi. Jadi ketika kita merancang aktivitas literasi ataupun aktivitas yang menyenangkan untuk membaca dan juga literasi 6 literasi dasar lainnya, tahapan sintaks ini yang perlu kita jadikan acuan kayak gitu. Misalnya di tahap li, kita mengajak anak untuk melihat dan mengamati. Jangan langsung ke bukunya, jangan langsung ke intisarinya. Kita ajak dulu yang dekat dengan dia, lihat dan amati. Entah itu kegiatan yang topiknya apa, misal kita mau mau menguatkan anak kegiatan literasi di TBM terkait dengan mengenalkan mereka dengan budaya yang ada di sekitar wilayah kayak gitu. Nah, dengan adanya budaya tersebut, pengenalan budaya tersebut kita ajak dulu nih mengenalkannya. Mengenalkannya bisa jadi dari cerita, bisa jadi dari nonton video, bisa jadi nanti dari pertunjukan, memang pertunjukan kayak gitu. Jadi anak-anak dilihat dan diajak panca inderanya untuk melihat dan mengamati. Terus ada lagi tetapkan temukan masalah, tetapkan tujuan. Kadang ini menjadi jadi hal yang dibiarkan. Nah, padahal dengan kita menentukan sebuah isu, masalah, atau menetapkan sebuah tujuan, anak-anak diajak untuk berpikir kritis nih. Anak-anak misal, kalau kita bahas budaya dan tadi, menurut kamu, biasanya temukan masalah dan tetap tujuan ini dalam bentuk pertanyaan pemantik. Biasanya kamu untuk di mana ya kita bisa belajar menari dan ini misalnya atau belajar budaya ini, siapa yang harus kita temui untuk bisa belajar ini, nah kenapa ya kita butuh belajar budaya ini kayak gitu. Pertanyaan pemantik itu dipantik kepada anak-anak sehingga mereka memunculkan daya imaji yang banyak kayak gitu. Imaji-imaji tersebut tidak perlu dibatasi, kita cuma tampung melihat mereka merespon, melihat mereka antusias dengan pertanyaan kita kayak gitu. Nah, barulah kita kerucutkan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar, kita akan bersama-sama bermain tentang bagaimana menyenangi sebuah budaya apa kayak gitu. Nah, barulah nanti kita rangsang pemahaman mereka dengan aktivitas literasi yang menyenangkan. Nah, yang kita sebut nanti dengan FLA, Fun Literasi Activity. Kalau tadi FRA, Fun Reading Activity, kalau dirangsang pemahaman ini biasanya kita sebut dengan FLA, Fun Literasi Activity. Nanti kita makan spill juga. Nah, di akhir setelah tahapan RA tadi, ada C tahapannya, yakni simpulkan hasilnya. Jadi dalam kita melaksanakan kegiatan literasi yang menyenangkan, tipsnya itu tentunya kalau saya sering ini kan melaksanakannya di TBM ataupun di kegiatan literasi bersama anak-anak, sintaks ini yang biasa dibuat dalam satu kelas kayak gitu. Jadi dalam mengagendakan kegiatan, tahapan sintaks literasi ini selalu menjadi acuan. Nah, di samping itu, di klik tadi juga ada yang namanya beberapa komponen esensial yang bisa kita integrasikan di dalamnya. Ada literasi dasar, kita juga bisa menanamkan karakter, kayak gitu. Kita juga menanamkan keterampilan abad 21 yang sekarang sedang digaung-gaungkan, kayak gitu. Jadi, dalam penerapannya, klik ini sudah menginkludkan beberapa aspek dalam satu kesatuan, kayak gitu. Nah, mungkin ini ada contoh deh. Ini beberapa contoh, ada beberapa komponen esensial tadi.
keterampilan abad 21 itu apa saja? Ada yang 4C, communication, collaboration, kreativitas, critical thinking. 6 literasi dasar itu digital, finansial, numerasi, baca tulis, budaya, budaya dan kewargaan dan sains. Ini menjadi karena tadi kita sudah bahas di awal tantangan literasi itu harus harapannya bisa multiliterasi, artinya kita tidak cuma fokus di baca tulis, tapi juga bisa menginkludkan beberapa literasi dasar lainnya. Misalnya kita gabung dengan numerasi kayak gitu dalam satu aktivitas. Kita bisa gabung dengan literasi finansial, misalnya kita belajar bahas nabung misalnya, bahas ngitung-ngitung keuangan belanja atau belanja di pasar misalnya, kita gabung dengan baca tulis misalnya. Nah, itu harapannya multiliterasi. Nah, dalam kegiatan klik juga sudah diinkludkan nilai-nilai karakter peduli, tanggung jawab, disiplin, jujur, dan mandiri. Serta nilai spiritualnya hablum minallah, hablum minannas, dan hubungan dengan alam. Ini juga sudah terinclude di dalam klik tadi. Nah, masih tentang klik juga, Dama mungkin contohkan ya, ada di sini literasi yang menyenangkannya juga. Nah, ini lebih detail terkait dengan konsep klik atau tahapan literasi tadi agar literasi kita lebih menyenangkan untuk dilakukan di dalam program TBM kayak gitu. Uh, Mungkin ada nah di sini. Nah, ini FLA tadi. Jadi dirangsang pemahaman, rumusnya adalah ada media belajar, ada model belajar. Nah, ini rumusnya. Jadi di kegiatan rangsang pemahaman itu atau fun literasi activity ada rumusnya, kita bisa sediakan media belajar kayak kita semalam kalau misalnya di TBM ada belajar origami, belajar menggambar, belajar menulis cerpen dan yang lain sebagainya, itu media belajar. Dan model belajarnya aktivitasnya bagaimana kita meramu kegiatan tersebut. Nah, contoh kegiatan media belajar itu kita bisa gunakan di sini dengan sebutnya Krakaca, kartu baca, kartu cerita. Ada juga MPI, media pembelajaran interaktif, yang dimana kita gunakan media pembelajaran versi digital kayak gitu, yang bisa mereka mainkan bentuknya games dan lain sebagainya. Boleh juga kuis interaktif agar mereka dalam kegiatan membaca menyenangkan, literasi yang menyenangkan, ada tantangan nih, kompetisi, ada lomba kayak gitu. Terus ada aktivitas seperti yang bilang tadi, ada model. Model ini artinya aktivitas, bukan barang, bukan alat, tapi aktivitas. Nah, di sini bisa dicontohkan kami buat mading, mading sederhana dari bahan sederhana kayak gitu. Nah, diprojekkan. Nah, di sini juga anak-anak belajar mengenal struktur tubuh seseorang menggunakan apa namanya? Plastisin kayak gitu dan juga kawat. Mereka belajar tentang kepala mana, tangan mana, di dalam kepala itu ada siku, ada sendi kayak gitu. Jadi belajar melalui media belajar yang mendukung mereka paham akan informasinya. Ini ada juga aktivitas mendongeng, storytelling kayak gitu. Jadi model rumusnya untuk kegiatan RA tadi kan tadi sintaksnya adalah literasi. Di kegiatan RA atau rangsang pemahaman itu rumusnya adalah media belajar ditambah model belajar. Atau boleh salah satu, media belajar saja atau model belajar saja. Nah, itu sih Kak Septa untuk yang gimana cara literasinya atau membaca literasi bacanya lebih menyenangkan. Wow, keren banget asli Kak. Dulu sih waktu aku zaman-zaman sekolah sih sering ikut apa lomba-lomba juga sih Kak. Hmm, Buat apa ningkatin kemampuan literasi aku juga. Masya Allah, mantap. Lomba apa Kak Septa? Oh, banyak Kak. Ada lomba bikin apa? Bikin cerpen, lomba bikin Mm-mm. itu. Aduh, itu zaman-zaman wow. Itu masuk ke sini ya Kak Sata, masuk ke model belajar. Jadi anak-anak diajak dalam sebuah aktivitas lomba agar mereka terpantik untuk berliterasi kan, diprojekkan, dilombakan. Nah, jadi bisa jadi pemantik untuk budaya literasi baca, tulis maupun literasi yang lainnya. Keren keren. Keren, keren, keren. Ah, oke. Oke, oke. Eh, Waduh, pembahasan keren banget nih. Jadi nggak bisa berkata-kata asli. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kakak-kakak
peserta. Dan nih Kak Nita bertanya, Halo Kak Nita, mau mau bertanya tentang apa? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Sigupay Membaco, Jawa Barat Daya. Saya mau bertanya, eh, tadi kan ada yang jurnal ya Kak, yang tentang jurnal tadi itu. Boleh nggak dikasih lebih detail gitu? Kayaknya itu kan udah bisa masuk dalam bagian penelitian TBM ya. Jadi kita bisa tahu bagaimana dampak ke anak-anak atau yang membaca itu terhadap tersedianya buku di TBM. Boleh Kak detailnya tentang jurnal membaca ya tadi? Oke, Makasih. langsung dijawab di Kak Sabda. Oh boleh boleh boleh. Oke, kita buka dulu ya contoh jurnalnya. Nah, mungkin bisa jadi rujukan ataupun nanti bisa kita sharing bersama lagi terkait dengan jurnal read aloud atau membaca lantang kayak gitu. Tapi ini khusus untuk membaca lantang ya, karena memang ada beberapa aktivitas literasi yang harapannya juga terukur kayak gitu. Kalau ini khusus untuk kegiatan membaca lantang. Mungkin beda lagi nanti konteksnya ketika kita bahas menulis, membahas aktivitas literasi yang lainnya, beda lagi konteksnya. Yang buka dulu jurnal. Hmm. Slide Dharma masih terlihat kan ya? Iya masih masih Kak. Oke. Sengaja tidak Dharma slideshow kan, sehubungan banyak tab nantinya akan dibuka-buka kayak gitu. Oke, ini buku jurnal membaca nyaring, membaca lantang, TBM Rupa Belajar. Jadi anak-anak diajak sembari mereka baca, kita sebagai pegiat literasinya juga menjadi fasilitator itu melihat juga gimana perkembangan mereka membaca. Kan di TBM kan kita tidak cuma pinjam buku, balikan buku, baca bersama dan lain sebagainya. Harapannya seperti yang disampaikan oleh Kang Opik, Ketua Forum TBM Pusat juga, TBM bisa menjadi ladang untuk anak-anak bisa berkembang kemampuan literasinya dalam bentuk aktivitas yang lebih menarik kayak gitu. Nah, harapannya bisa terukur juga kayak gitu. Nah, di sini sudah dalam bentuk buku jurnal. Nah, di sini rubriknya. Kalau boleh diperbesar. Rubrik ke jenjang kemampuan membaca. Nah, ini untuk aktivitas literasi anak-anak ya, ada Mas Bil kan. Untuk literasi remaja masih dalam tahap pengembangan. Nah, di jenjang baca ada yang pemula, dasar, menengah, mahir kayak gitu. Nah, deskripsinya apa? Untuk pemula itu anak-anak baru mengenal huruf, beberapa kata sederhana, namun masih sering terbata-bata. Yang dasar, anak-anak dapat membaca kalimat sederhana dengan beberapa kesalahan pengucapan. Nah, yang ketiga, menengah, anak-anak mampu membaca dengan lancar, meskipun terkadang masih mengalami kesalahan kecil dalam intonasi. Yang keempat, anak-anak mahir, di mana anak-anak membaca dengan lancar, intonasinya tepat, dan memahami isi bacaan. Ini empat kategori anak-anak dalam jenjang baca yang harapannya bisa kita pantau nih. Sebenarnya banyak rujukan lagi untuk jenjang baca ataupun jenjang buku. Nah, kami semalam itu mengembangkan jurnal ini yang ini saja untuk bisa lebih mudah diterima dan dilakukan kayak gitu. Nah, ini rubriknya untuk skala satu. Jadi ketika kita membuat jurnalnya, boleh Mas Bil dulu ya jurnalnya kayak apa. Nah, miring dia. Dharma putar deh, biar lebih. Kita, kita geser-geser aja dulu ya. Nah, di sini ada hari, tanggal. Nah, jadi anak-anak ketika kunjungan baca, hari tanggalnya kapan, kita lihat nama anaknya siapa, judul bacaan atau judul buku yang dibaca apa, berapa lama dia membacanya, tingkat kelancaran.
Nah, tingkat kelancarannya gimana? Ini balik lagi ke rubrik tadi. Nah, ini rubriknya. Tingkat kelancaran. Nah, ini dia. Skala 1, sangat terbata-bata, sering berhenti, sulit mengenali. Nah, ini ada 4, skalanya 1 sampai 4. Inilah jadi patokan kita menuliskannya di uh, halaman jurnalnya. Nah, ini. Ketika kita buat skala tingkat kelancarannya, kita buat di sini tingkat kelancarannya 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, sesuai dengan rubrik tadi. Sebenarnya agak akan sedikit kesulitan untuk mengerjakannya karena belum terbiasa, tapi ketika sudah hafal ataupun ingat nih kategori-kategori rubriknya, kita tinggal isi tuh skalanya 1 nih, agak terbata-bata nih, sering berhenti 1. Anak-anaknya bisa membaca tapi masih sering terbata-bata, bisa membaca tapi sering terbata-bata, banyak jeda. Kalau tadi sangat terbata-bata, mengeja mungkin. Membaca cukup lancar dengan beberapa kesalahan kecil. Nah, ini sudah bisa baca, tapi ada kesalahan-kesalahan typo-typo kayak gitu. Nah, yang keempat, membaca lancar tanpa hambatan. Begitu juga kategori pengucapan kata. Sering salah mengucapkan kata, tidak memahami. Nah, ini juga jadi PR nih. Ketika anak-anak baca, kan ada yang membacanya lurus saja, tanpa paham maksud ceritanya apa. Nah, ini jadi bahasan juga. 1, mereka belum paham. Di kategori 2, mereka masih banyak salah ucap, namun beberapa kata sudah bisa dibaca dengan benar. Yang ketiga, sedikit kesalahan pengucapan tapi masih dapat dimengerti. Yang keempat, pengucapan katanya sudah jelas dan benar. Nah, artinya tidak memahami arti kata ini, ucapan yang disampaikannya tidak tahu kita maksudnya apa, kayak gitu. Intonasinya juga dilihat dan pemahaman isi bacanya juga dilihat. Ini skala untuk kemampuan membaca. Jadi nanti ada 4 kategori, tingkat kelancaran, pengucapan kata, intonasi, dan pemahaman isi bacaan. Nah, jurnalnya juga yang seperti Dama sampaikan tadi, dari 4 kategori itu eh, nanti ada respon anak. Nah, respon anak inilah karena kita bahas tadi kelas literasi kreatif, ada tahapan C atau simpulkan hasilnya. Nah, di sini kita lihat respon anak kayak gitu. Kita juga bisa lakukan refleksi dengan tanya jawab lisan. Kita atau melaksanakan kuis terakhir misalnya setelah mereka baca, apa yang mereka bisa dapat dari bacaannya tadi, boleh kita terima responnya dalam bentuk kuis kayak gitu. Itu misalnya ada yang mau menarasikannya dalam bentuk cerita kayak gitu juga boleh. Nah, di sini catatan dan rekomendasi. Ini apakah catatan rekomendasinya maksudnya anak-anak masih di tahap jenjang dasar, anak-anak sudah terkategori jenjang mahir, perlu peningkatan bahan bacaan ke bahan bacaan yang lebih kompleks misalnya. Nah, ini catatan yang kita bisa buat kayak gitu. Nah, ini untuk journaling membaca lantang. Gitu sih Kak Septa, Kak Nita. Kalau ada pertanyaan lain boleh. Makasih Kak. Boleh nggak itu bagi juga ke kita? Arti itu dibikin sendiri atau gimana Kak? Iya, ini dibikin di komunitas TBM Merokok Belajar, dikembangkan untuk membantu anak-anak membaca di sini kayak gitu. Baik, Boleh oke. boleh nanti di-spill juga, dikirim juga. Baik, makasih Kak. Ya, Oke, terima kasih Kak Nika. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya, Kak? Ada yang mau bertanya ke Kak Dharma? boleh izin Kak Sapta, ada mungkin biar lebih tergambar tentang kliknya, coba melihatkan ininya bentuk kalau kami sebutnya Boleh, modulnya boleh, boleh. agar bisa lebih tergambar kayak gitu. Izin ya Kak Sapta. Boleh, 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 Nah, Kak. boleh kakak pegiat literasi nanti juga boleh kunjungi, buat aja di Google modul klik kayak gitu. Nah, nanti di sana akan muncul link untuk masuk ke website Sekolah Literasi Indonesia. Di sana udah banyak modul-modul kelas literasi kreatif yang dikembangkan sesuai dengan tema. Misalnya di sini ada yang membatik dengan tisu pewarna makanan. Aku tidak tumpah. Temanya macam-macam, bisa dilihat semua. Ini yang fasenya sampai fase kelas 6 kayak gitu. Nah, yang remaja masih dikembangkan. Nah, jadi
kakak-kakak kalau misalnya mau menjadikan rujukan juga boleh, ini bisa diunduh langsung, bisa ditengok langsung modul-modul ajar klik yang sudah ada beredar di online kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau mengembangkan sendiri pun sebenarnya juga bisa, karena eh, kan terbatas kan ya modul klik yang disebarkan oleh SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Jadinya kita perlu, kalau domain pribadi karena ngajar, jadinya pas penggunaan metodenya juga menggunakan metode klik kayak gitu. Jadi ngajarnya sembari mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran kayak gitu. Nah, makanya pakainya metode klik. Nah, di sini Dema mau spill juga bentuk kalau misalnya kita mau mengembangkan sendiri kayak gitu, modul kliknya. Nah, ini modul ajarnya. Jadi, karena Dema ngajar, ada integrasi literasi, ini juga bisa diterapkan di kakak-kakak kelas, kakak-kakak di TBM kayak gitu. Jadi, tinggal kita, karena harus membiasakan menulis, jadinya modul ini kita print, nanti kita tulis tangan kayak gitu. Misalnya, kita mau belajar apa nih hari ini? Kita mau mengadakan kelas apa nih dengan anak-anak di hari ini. Nah, jangan lupa topiknya apa. Nah, di kegiatan awal, di kegiatan LI, seperti sintaksnya tadi literasi, di kegiatan LI itu kita tandanya adalah ciri khasnya adalah tadi kan mengajak anak melihat dan mengamati. Artinya apa di kegiatan awal itu kita rancanglah kegiatan melihat dan mengamati sekreatif mungkin. Entah itu melihat video, menonton, ataupun boleh mendongeng kayak gitu yang istilahnya memantik panca indera si anak untuk mulai masuk ke dunia topik yang ingin kita bicarakan. Hari ini kita mau anak-anak mau belajar tentang ini deh, tentang eh, anggota bahas tentang penyakit deh. Nah, kita mulai itu merujuk ke sana. Kita mau mengajak anak bahas tentang eh, transportasi deh. Nah, kita boleh mengajak anak mengamati dulu, memantik dulu kayak gitu dengan membangun kebiasaan dengan panca inderanya. Nah, yang lanjutnya baru te. Di sini kakak-kakak boleh tuliskan te-nya atau tetapkan masalah atau tujuannya apa. Boleh dipantik dengan sebuah pertanyaan kayak gitu. Karena bentuk te ini atau tetapkan masalah ini pertanyaan pemantik kayak gitu. Apa yang akan kakak-kakak tanyakan kepada si anak dalam forum misalnya, bagaimana ya, kenapa ya gigi kita bisa copot? Kenapa ya setelah Ramadan itu kita ada Lebaran? Apa ya tujuannya? Nah, kegiatan-kegiatan itu kita pantik dengan sebuah pertanyaan dan kita melihat daya imaji anak, daya nalar anak. Dilanjut dengan Ra. Nah, ini tadi Ra yang nama bilang tadi, rumusnya adalah media belajar boleh, model belajar boleh, atau digabung keduanya, media belajar ditambah model belajar. Tinggal kita adopsi mau memakai cara apa. Kalau medianya sudah ada, berarti kita gunakan media. Kalau kita ada aktivitas yang menyenangkan juga, misalnya main ke alam, misalnya aktivitasnya outbound, atau main games misalnya, nah itu masuk ke rangsang pemahaman. Terakhir, jangan lupa ditutup dengan menyimpulkan. Simpulkan hasilnya. Jadi anak-anak masuk dengan baru meraba-raba pengamatannya. Di akhir jangan lupa dikuatkan dengan sebuah kesimpulan. Jadinya boleh berefleksi bersama, boleh tanyakan ulas balik, gitu, atau boleh dikonfirmasi melalui kuis dan lain sebagainya. Jadi kelas literasi kreatifnya memang kita rancang di dalamnya sesuai dengan sintaks tadi, sesuai dengan kebutuhan tadi. Nah, di sini juga dipandu di modul ajar itu, kita gunakan model apa, media apa, tinggal ditulis. Asesmennya kita gunakan, kalau misalnya kita ada ini nih, penilaian atau pengukuran kayak gitu kepada anak, kita pakai pengukuran boleh ditulis di sini. Nah, di bawahnya tinggal checklist, karena tadi ada komponen esensial, yakni dimensi literasi, kompetensi abad 21, dan nilai pelita diri. Kita tinggal checklist nih, di topik kita ini ada literasi baca tak ya? Ada anak-anak membaca enggak ya? Ada anak-anak berhitung enggak ya? Ada anak-anak belajar tentang sains enggak ya? Nah, di sini tinggal checklist kayak gitu. Kalaupun belum ada, berarti kita harus carikan di atas. Kenapa? Karena klik tadi sifatnya atau tantangannya adalah multiliterasi. Lebih dari satu kompetensi atau dimensi literasi yang kita laksanakan. Nah, ini juga kompetensi awal 21-nya di checklist, nilai pelita dirinya di checklist, yang mana yang tergabung dalam aktivitas tersebut. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur-jujuran, pada saat ini diterapkan beberapa
mitra, beberapa komunitas yang menerapkan ini pun agak kesulitan di awal karena si kakak-kakak pegiatnya belum terbiasa menuliskan rencana. Nah, sebenarnya ini bagian journaling juga, kita merencanakan sesuatu agar kelas kita berdampak, agar kegiatan literasi kita berdampak, terukur dengan menuliskan rencana. Terbiasa kita merencanakan, maka terbiasa juga kita merencanakan sebuah keberhasilan kayak gitu. Jadi nanti kakak-kakak pegiat literasi yang ada di Aceh terutama, jauh-jauh kita ketemu dari Riau, semoga ada yang ini mencoba berdampak mengukur kegiatan literasinya dengan kegiatan yang kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Nah, itu mungkin di-spill sedikit terkait dengan modul ajar atau modul kliknya yang ingin mengembangkan sendiri kayak gitu. Begitu sih Kak Sabta untuk di-spill modul modul kliknya. Wow, keren. Itu modulnya juga bisa di-download secara gratis atau bayar berapa, Kak? Oh, boleh tahu? Kalau yang modul di Sekolah Literasi Indonesia sudah bisa di-download saja, baca. Kalau yang ini karena letaknya di Canva Dharma, boleh nanti Dharma kirimkan juga linknya untuk ini kan ya di otak-atik sesuai dengan manfaat yang di sana, boleh free kok, nggak bayar. Untuk disebarluaskan di sana. Wow, keren banget. Wah, hari Jumat yang berkah banget ya. Kita dapat pembelajaran, dapat ilmu, dapat, aduh, keren-keren. Kira-kira masih ada yang mau bertanya lagi ke Kak Dharma? Silakan angkat tangan kalau mau bertanya dulu. Hmm, Kayaknya nggak ada yang mau tanya ya. Oh, oke, kira-kira nih setelah udah mau penghujung sesi, kira-kira harapan kakak apa sih terkait untuk literasi bangsa Indonesia itu mau ke depannya mau seperti apa? Oke, Kak Sabta. Ini agak sedikit ini ya, klise, tapi perlu kita sadari. Pertama, menurut Dharma pribadi, gerakan literasi itu mulai, maaf dibilangnya, eh, mengacu kepada aktivitas-aktivitas formal saja. Pada dasarnya belum banyak yang benar-benar terukur, yang belum banyak yang benar-benar menyasar kegiatan-kegiatan literasi yang berdampak kayak gitu. Begitu juga di sekolah. Label gerakan literasi sekolah itu cuma baru labelitas kayak gitu. Baru di sekolah-sekolah bagus yang itu baru beberapa plot saja di masing-masing provinsi kayak gitu. Dan harapannya memang gerakan literasi itu dimaknai didasarkan dengan teori-teori dan juga teknis-teknis yang benar-benar menunjang, tidak cuma eventual, tidak cuma tidak cuma membaca saja, tapi memang menyasar empat kompetensi abad 21 tadi. Anak-anak bisa bernalar kritis, malah anak-anak bisa lebih terbiasa berkomunikasi kayak gitu. Nah, itu harapannya kalau kita ingin mensasar kegiatan-kegiatan literasi yang berdampak ke depannya. Dan juga mungkin jadi PR juga untuk kita bersama, gerakan literasi itu tidak gerakan satu orang, tapi gerakan banyak orang. Jadi kalau misalnya kita ingin memasifkan manfaat ini, berarti kita sama-sama nih menggerakkan literasi itu secara bersama-sama dan berdampak untuk kita bersama kayak gitu. Jadi jangan, dan satu lagi mungkin terakhir, jangan pernah menganggap aktivitas ataupun kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak walaupun itu kecil tidak berdampak kayak gitu. Harapannya kita tetap memaknai itu terus berdampak untuk anak-anak walaupun besarnya cuma kecil, walaupun itu tidak terlalu bermakna, tapi harapannya kalau kita konsisten menerapkannya, yang kecil tadi bisa jadi lebih besar kayak gitu. Jadi harapannya tetap dimaknai besar kayak gitu apa yang kita berikan. Itu sih Kak Sabta. Wah, keren banget, asli. Ini semoga bisa menjadi ilmu. Waduh, keren banget asli. Oke, aku uh, ini udah di penghujung acara ya, dan aku bantu tarik kesimpulan ya. Kesimpulan untuk hari ini ya, seperti yang kita ketahui, membaca itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Banyak manfaat, banyak manfaat yang diperoleh dari membaca, seperti meningkatkan kinerja otak, menambah pengetahuan, dan mengasah daya ingat.
membaca juga dapat meningkatkan kosakata, pemahaman bahasa, dan kemampuan kognitif. Seperti yang tadi kita ketahui kan ada modul kelas literasi kreatif atau klik ya, yang merupakan sebuah konsep implementatif atau bentuk nyata aktivitas multiliterasi yang bermakna dan menyenangkan. Di modul tersebut tadi yang dari Kak Dharma itu, aktivitas literasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari beberapa nilai-nilai positif dan nilai keagamaan. Harapannya sih dengan modul itu, harapannya anak-anak dapat menikmati kegiatan literasi secara menyenangkan, namun dengan tetap mendorong terwujudnya 4 kompetitif literasi di abad ke-21 ini ya Kak. Benar sekali. Kak Iya. Sabta, boleh boleh kita apresiasi diri kita bersama dengan tepuk-tepuk belum? Oh, boleh, boleh. Boleh ya, oke. Mari kita apresiasi di Kak Sabta dan juga rekan-rekan hari ini. Boleh yang bisa on cam ya. Iya. Nah, mau apresiasi dengan tepuk cinta. Nah, misalnya kalau Dharma bilang, satu kali tepuk cinta, prok prok prok, I, prok prok prok, love, prok prok prok, you. Bisa ya sama-sama semua. Boleh, boleh. Ayo, Oke, ayo, ayo pada ongkem yuk. lagi on cam ayo. Mari kita apresiasi diri kita pada hari ini dalam bincang literasi bersama FTBM Aceh dengan satu kali tepuk cinta, prok prok prok, I, prok prok prok, love, prok prok prok, you. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sabta dan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Kakak, sehat selalu ya Kak. Oh iya Kak, Kak Rahmiana nggak bisa ongkem, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga ilmu-ilmu yang dari Kak Dharma bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak. Oke, selanjutnya kita mau foto bersama ya Kak. Pada bisa ongkem dulu ya. Mau foto bersama dulu buat dokumentasi. Oh, cuma beberapa ya. Oke, kita mulai aja ya. Ah, oke, kita mulai fokus bersama ya untuk 3, 2, 1. Oke, mau sekali lagi ke gimana Kak? Boleh ganti gaya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, Oke, terima kasih terima Kakak. kasih Sehat semua. selalu ya Kak. Semoga Siap. ilmu Kakak bermanfaat bagi nusa dan bangsa ya. Ini ya Allah. Terima kasih juga FTBM Aceh yang sudah memfasilitasi. See you Iya, semuanya. oke, see you. Oke, berakhir sudah. Berakhir Iya. sudah materi kegiatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.